Mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu yang berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Juga hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar bisa mengartikan dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadir di sini dan memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan ini kita sudah menyalakan lilin. Ya, kita memasuki minggu Advent pertama, ya. Dalam arti Advent itu artinya sebetulnya menanti atau menunggu, ya. Kita menunggu hari kelahiran Yesus Kristus dan juga menantikan hari kedatangannya. Yang setelah kita dengar dari pembacaan firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sangat tiba-tiba. Ada penuh pengharapan, ya. Ada Yerusalem baru, tapi ada juga penghakiman. Ya. Jadi kita pada kesempatan hari ini kita mau memahami apa artinya status kita di hadapan Tuhan bila Tuhan datang dengan tiba-tiba, ya. Perlu diketahui bahwa kita mempunyai iman, bahwa iman itu adalah hadiah kasih karunia saja, bukan karena kita berbuat sesuatu kemudian kita dibenarkan. Inilah dari Efesus 2, 8-10 sebagai pegangan kita. Bukan usaha kita, ya, kita bisa selamat. Banyak agama-agama di dunia mencari selamat dengan melakukan sesuatu, melakukan amal, melakukan hal-hal yang mereka usahakan sendiri. Tetapi kita sebagai orang Kristen berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus yang mencintai ciptaannya, sehingga kita dianugerahkan keselamatan, sehingga kita bisa percaya. Itulah hal pertama yang kita harus pegang, bahwa dasar iman kita adalah kasih karunia. Nah, iman dalam Yesus Kristus, ya. Dalam minggu-minggu ini kita tahu, ya, bahwa Yesus sudah datang. Dia akan datang kembali dan Yesus hidup di tengah-tengah kita. 3 hal inilah yang akan kita renungkan karena kita diberi kesempatan, ya, bahwa kita masih punya waktu, kita dikasih kesempatan untuk bersaksi karena kita sebagai anak-anaknya turut berpartisipasi dalam keselamatan yang Tuhan rencanakan secara dari awal sampai akhir, dari sebelum penciptaan sampai kedatangan Yesus yang kedua. Jadi itu sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus, ya. Yesus akan datang lagi secara tiba-tiba, ya. Nah, kalau Yesus datang secara tiba-tiba, 2-3 minggu yang lalu di dalam khotbah saya itu adalah respon orang percaya, ya. Respon orang percaya, bagaimana kita meresponinya, kita berusaha, kita bertumbuh. Nah, tapi kalau Yesus datangnya tiba-tiba, saya akan mengambil contoh, ya. Bagaimana kalau seandainya nanti siang, besok, Yesus datang. Jadi di ayat Matius tadi disebutkan
Ada dua orang, satu dia dibawa, satu ditinggal. Jadi di dunia ini ada dua kategori, anak terang dan anak gelap, anak orang-orang berdosa. Nah, saya mengambil contoh ya, ada dua penjahat di dalam Lukas 23, 39 sampai 42 ya. Satu orang penjahat, dia mencemooh Yesus. Dia bilang, engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu sendiri bersama kami. Ya, dia mengejek gitu ya. Jadi kalau kata-katanya dikatakan seperti ini. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Ya, jadi itu kayaknya mencemooh ya. Tetapi yang seorang lain menegur, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di saat-saat kritis ya, Yesus memberi contoh. Dia berkenan atas penjahat yang di sebelah kanannya. Kita bisa ambil gospel message dari ucapan si penjahat ini ya. Dia mengakui dia orang berdosa, dia pantas dihukum. Itu satu poin. Dia mengakui. Terus dia punya faith, dia punya harapan. Dia tahu bahwa Yesus akan menjadi raja. Kemudian dia memohon, bila engkau sebagai raja, ingatlah aku. Aduh, itu kata-kata yang spontan dan tulus diucapkan oleh si penjahat, agar dengan kata lain dia mohon diselamatkan. Ya, jadi ini suatu gospel message yang sangat singkat, di mana kelihatan sekali faith is not what you done, what you effort, but it's a repentance, ya. Pengakuan dosa benar-benar dengan tulus, mau menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan mempunyai harapan, percaya, dia punya faith. Dia tahu Yesus ini gak bersalah, dia yang sepatutnya dihukum. Nah, ini adalah short gospel message ya untuk kita semua yang hadir di sini. Bagi yang kita melupakan perbuatan-perbuatan kita. Kita semua orang berdosa. Kita harus humble di hadapan Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita mengaku, Tuhan, aku adalah ciptaanmu, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Ampuni aku Tuhan, Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah Tuhan. Nah, jadi itulah message pertama, bahwa Tuhan datangnya tiba-tiba. Ya, kita nggak tahu. Jadi anytime kita mesti siap. Dan ini bukan mantra, ini benar-benar harus keluar dari hati nurani kita secara sungguh-sungguh ya, kita mohon pengampunan. Kemudian yang kedua, Yesus sudah datang dan kita akan datang lagi. Yesus sudah datang, kita mau merayakan hari kedatangannya ya. Di tanggal 25 Desember ya. Yesus sudah datang dan kita akan merayakan hari kelahirannya. Natal di dunia ini, di mana-mana tempat, di Albany Mall udah pasang pohon Natal, udah banyak hadiah-hadiah, diskon-diskon. Natal konsepnya hadiah. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang masih mempunyai waktu banyak, ya. Tadi
Itu udah waktu kritis ya. Jadi Tuhan itu case-nya hanya satu di Alkitab ya, seperti itu. Kita tahu kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan rencana Tuhan sebelum kita dijadikan. Saya percaya kita semua di sini Tuhan mempunyai rencana atas saudara masing-masing ya. Sebagai pemain gitar, penyambut tamu, liturgi, semua mempunyai tugas ya. Nah, kita mesti memahami apa arti Natal itu. Bukan sekedar hadiah ya. Banyak orang dikasih hadiah nggak mau tuh. Ada saudara saya, kok please accept Jesus as your God. Siapa Yesus? Aku bisa aku Buddha misalnya. Aku punya nirwana. Nanti aku kalau buat baik, aku bisa jadi lebih baik. Jadi ada kehidupan rotasi terus gitu ya, nggak habis-habis gitu. Nah, kita sekarang ini kita tahu kita masih punya kesempatan. Bagaimana status kita? Apa arti pemahaman kita? Siapa pemberi hadiah itu sendiri? Kita harus kenal. Kalau enggak, jadi cheap grace, dikasih hadiah, nggak mau. Coba deh, kalian semua pernah dapat email, dapat hadiah free trip ke Roma, tapi nggak tahu siapa yang kasih. Dibuka nggak tuh email? Enggak kan ya? Kayaknya takutnya spam gitu kan. Kemudian ada lagi phone call masuk, unknown call. Enggak mau terima. Jadi pendek katanya, ceritanya, kalau kita tidak tahu siapa yang kasih hadiah dan berapa mahalnya hadiah itu, kita akan mengabaikan, kita akan mengignore. Orang hanya mau terima keselamatan, tapi for what? What's wrong with me? Aku nggak salah, aku berbuat baik. Jadi what for? Nah, itulah kita masih punya kesempatan ya. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita mengerti ya, Yesus itu sudah ada sejak sebelum bumi diciptakan. Di Kejadian ayat 1 ayat 1, chapter 1 ayat 1, Tuhan itu dalam arti Ibraninya Elohim. Jadi yang menciptakan dunia itu Yesus, Bapa di surga, dan Roh Kudus. Yesus sudah ada sebelum diciptakan. Jadi bukan hanya adanya waktu diutus suatu perjanjian baru. Enggak. Nah, inilah kita mesti mengerti. Yesus adalah Allah dalam perjanjian lama. Itu bisa dibuktikan. Panjang ceritanya, semua poin di perjanjian lama menunjuk kepada Yesus. Jadi kalau baca perjanjian lama, jangan bosan. Oh, ini kan cerita kuno. Enggak. Itu cerita mengenai kedatangan Tuhan Yesus di perjanjian baru yang secara sistematis dan very foreplan before. Jadi Tuhan Yesus sudah merencanakan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya sudah direncanakan dan sudah tertulis dalam buku kehidupan. Itu yang perlu dicatat. Contoh, waktu Adam dan Hawa berdosa. Si Adam dan Hawa langsung berasa dia telanjang. Waduh, malu, ya kan? Gimana nih, ya kan? Ambil daun dari pohon ara, ya Pak, dipakai. Tapi dia berusaha kan? Dia berusaha menutupi ketelanjangannya, berusaha sendiri, gitu ya. Dan dia dihukum sama Tuhan. Tapi dia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya. Apa arti rohani
dari daun itu. Ya. Yesus kemudian apa? Yesus kemudian memanggil dia, "Di mana engkau, Adam?" Terus Yesus menyematkan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Apa arti rohani tersebut? Itu adalah simbol bahwa dalam istilahnya atonement. Atonement itu mengcover, ya. Adalah itu simbol blood sacrifice. Dalam arti Yesus mengambil binatang yang tidak berdosa untuk menutupi kesalahan Adam, menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, sehingga dia bisa nggak malu menghadap Yesus telanjang, dia bisa mempunyai confident sedikit, ya. Tapi dia tetap diusir dan akibat dari dosa itu mati. Jadi sistem dunia berubah, ya. Dari eternal, Adam dan Hawa tuh sebelumnya bisa berkomunikasi dengan Yesus anytime. Begitu dia berdosa, komunikasi terputus, dia diusir dari Taman Firdaus. Ya. Nah, jadi di dalam kejadian pertama saja Yesus sudah merencanakan, ya, dalam arti yang sangat sederhana bahwa Adam dan Hawa nggak bisa lu mengcover usaha sendiri, nutupin dosa kamu. Itu ada blood sacrifice yang pertama. Nah, kemudian Yesus juga tahu ini gara-gara si ular, si setan yang memujuk si Hawa. Yesus berjanji, ya, mengadakan permusuhan dengan ular. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini dipenuhi oleh janji Yesus, ya. Yesus mati di kayu salib, ya. Kakinya, tumitnya disalib, diremukkan, oke. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, jadi di Kejadian 3 ayat 16 Yesus adalah keturunan dari si perempuan. Dalam hal ini keturunan anak darah Maria. Ya, ini dipenuhi, ya. Jadi semua peristiwa di Perjanjian Lama itu menuju ke Tuhan Yesus. Jadi kita mesti tahu, ya, kita nggak bosan membaca kitab Perjanjian Lama, ya. Kemudian Yesus waktu dihadapkan dengan orang-orang Farisi minta tanda, ya. Tanda apa Yesus Tuhan bisa bangkit lagi, ya. Di Matius 12 ayat 40 dibilang, "Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, ini juga perkataan ini dipenuhi. Tuhan Yesus bangkit 3 hari. Sekaligus membuktikan siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya. Dalam kebangkitannya, setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Ya, setelah 40 hari. Kemudian sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, ya. Dia bilang lagi, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang akan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Inilah janji Tuhan Yesus yang juga sudah dipenuhi, ya. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, ya, untuk kita berani bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Harga yang harus dibayar dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus sendiri disalibkan oleh orang-orang Farisi, si Kayafas. Kenapa? Hei, kamu kan anak
Yusuf, kau berani-berani mengatakan Tuhan, kau menghujat Allah katanya. Kemudian salah satu dasar Yesus disalibkan itu adalah karena Yesus mengaku Tuhan. Dan kita bersyukur di sini kita bisa mengaku iman kita, Yesus is my God. Coba kalau di tempat lain, di Indo atau di mana-mana, di mana banyak negara Muslim bilang Yesus Tuhan, mau nginjilin tapi bilang Yesus Tuhan gitu ya. Yang lain nabi, nggak ada artinya. It's your risk your own life. Ya, jadi pengakuan Yesus Tuhan itu adalah suatu berkarunia. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa Roh Kudus, diberi hadiah faith sehingga kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu sangat penting. Tadi saya udah ceritain ya, setiap kata Elohim di dalam perjanjian lama itu menunjuk pada Yesus. Bukan, Yahweh. Kalau Elohim itu 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, artinya jamak. Tapi kalau di perjanjian lama ada Tuhan Allah, itu pakai kata bahasa aslinya Yahweh. Yahweh itu ya berarti Tuhan Yesus. Ya. Itu sangat penting karena kalau kita lihat di perjanjian lama di buku aslinya itu jelas ada plural, ada singular, dan yang maha kuasa. Ya. Dia sudah menjanjikan Roh Kudus. Jadi kita nih belajar nih. Jadi dalam kita punya waktu karena kita belum dipanggil, belum diangkat, belum hilang tiba-tiba, kita jadi bisa ngerti nih. Kita beruntung sekali di zaman sekarang kita bisa mengerti arti Alkitab. Ya, terus arti pengorbanan darah Yesus itu penting sekali bagi kita. Jadi Yesus mati itu nggak sia-sia. Yesus tuh mati itu menebus dosa kita. Bayangin ya, waktu dikerja kemarin sebelum Ahok ditetapkan jadi tersangka, ya, lihat berita pagi-pagi Ahok sudah ditetapkan jadi tersangka. Hati saya kaget juga, waduh, tersangka sama seluruh umat Muslim, ya, MUI misalnya gitu ya. Saya bukan Ahok, tapi saya jantungnya deg juga gitu. Waduh, kalau tersangka kan bisa dihukum kan bisa 5 tahun misalkan, berapa tahun gitu. Nah tapi kita di dunia ini kita tuh tidak luput dari buat kesalahan, ya. Yesus datang membawa orang-orang yang sudah mengaku percaya dan akan menghakimi orang-orang yang menolak. Coba bayangin, kalau kita akan dihakimin terus mau dibuang ke neraka, ya. Kita udah lihat nih dari atas gunung itu neraka tuh apinya gede gitu kan. Itu salah. Ya kan? Gimana perasaan kita? Nah, kalau kita bisa mengerti ini, ya, kita akan tenang, ya. Karena apa? Hakimnya kita kenal. Kok bisa gitu ya? Hakimnya tuh Yesus ternyata. Jadi don't worry, ya kan? Kita udah bicara tiap hari dengan Yesus. Karena kita mau dihakimin. Yesus sudah kenal kita anaknya gitu. Ya. Di Yohanes 5:27 dibilang, dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus di kitab Matius disebut anak manusia yang sebagai Allah. Ini bukan KKN ya. Kita ketemu hakim yang menghakimi kita, ternyata hakimnya juru selamat kita. Wih, gitu kan? Betapa senangnya kita dihakimin Yesus hakimnya. Itulah ya. Kemudian di Yohanes 10 ayat 30 Yesus juga bilang, aku dan Bapa adalah satu.
Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. I am the way, the truth, and the life. Ya, khotbah ini pernah dibawain oleh si Pak Bejo. Banyak orang komplain, sombong kali Yesus, ya kan? Jalan satu-satunya ke surga cuma melalui Yesus. That's true. Ya, ini benar. Karena yang bisa cerita surga itu bagaimana, ya Tuhan sendiri, karena Tuhan udah bangkit. Nggak ada nabi-nabi lain atau orang suci lain yang cerita. Apa Buddha bisa cerita apa nirwana gimana? Enggak, karena udah mati, nggak hidup lagi. Tapi kita bisa buktikan ya bahwa Yesus itu bangkit, kuburnya kosong. Yesus itu Tuhan. Sehingga benar hak ke surga itu hanya satu, melalui Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Yesus adalah Tuhan. Jadi ini adalah suatu kalau kita belum bisa mengakui, kita mesti berdoa, karena hanya by faith kita bisa melihat semuanya itu. Ya, hanya by faith mata kita tidak dibutakan. Ya, sekarang kelihatan ya, banyak di sosial media. Dengan mata telanjang kita bisa lihat komentar-komentar si orang-orang, ya. Mana yang golongan kiri, mana yang golongan kanan. Jadi cuma ada dua di dunia ini. Anak setan sama anak terang. Anak setan itu anak gelap gitu. Ya. Jadi nggak ada pilihan, nggak ada anak abu-abu di tengah-tengah ya. Gue ke sini, gue ke kanan, nggak ada. Ya. Hanya ada dua pilihan. You are mau surga atau neraka gitu. Jadi strict, no choice, surga atau neraka. Ya, kita pada kesempatan ini kita bersyukur ya, di New Zealand kita berani berkhotbah begini secara keras. Benar, hanya dua pilihan, no choice. Yesus hanya satu-satu jalan ke surga. Ya, kita tahu. Selidiki sendiri di Alkitab sama di sejarah ya. Dalam penyelidikan ahli-ahli Romawi yang non-Kristen juga membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kemudian murid-muridnya sendiri, Thomas, ya, muridnya sendiri juga nggak percaya, tapi dia tusukin tangannya, oh iya bolong loh, bener, bekas paku, ya. Jadi banyak saksi yang sudah melihat Yesus. Ya. Kita bersyukur bahwa kita bisa mengakui, ya, 3 hal. Yesus adalah Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah Perjanjian Lama. Darah Yesus itu mahal karena dia mengcover dosa manusia, dosa-dosa kita. Hanya dengan melalui faith. Ya, jadi tadi kita udah belajar short gospel dari si penjahat. Penjahat aja tuh dengan tulus bisa bilang gitu ya. Kita kok orang pintar kadang-kadang gak bisa ngaku ya, gitu ya. Nah, itu hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita berdoa bahwa mata kita bisa dibuka sehingga kita bisa melihat kebenaran Tuhan Yesus. Jadi itu ada 3 ya. Yesus sudah datang dan kita akan merayakan kelahirannya. Yesus akan datang tadi ya. Kita punya pengharapan ya, dan datangnya tiba-tiba. Terus kita udah tahu tadi, sekarang kan kita punya waktu, jadi kita udah paham iman kita yang benar tuh gimana. Iya, iman kita yang benar tadi tuh kita mengaku salah juga, kita memang nggak layak, kita berdosa ya. Kemudian Yesus Immanuel, Yesus ada di sekitar kita, Yesus ada di dalam hati dan tubuh saudara bagi yang sudah mengaku dan dibaptis, karena Yesus sudah berjanji dia akan mengirim Roh Kudus kepada setiap orang yang mengaku percaya. Di sini jelas fungsi Roh Kudus bukan untuk kuasa macam-macam, kuasa untuk bersaksi sampai ke ujung dunia bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Ya, kita dimampukan untuk bersaksi. Ya, di samping Yesus itu sebagai helper kita,
Kalau kita berbuat salah, Roh Kudus menegur kita, ya. Kita keep mengaku dosa karena kita masih punya tubuh, ya. Itu 3 hal yang kita pahami pada kesempatan ini, ya. Dalam kehidupan sehari-harinya ada satu ilustrasi, ya. Apa kita namanya kan faith itu fully trust, ya. Ada conviction, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Penting kita mesti fully trust in Him karena Dia benar-benar Tuhan. Dia maha kuasa. Dia tahu apa setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi setiap langkah kita, setiap helai rambut kita, Dia tahu. Kalau kita bisa mengaku Dia maha kuasa, hidup kita enak. Kita gak usah khawatir kemana-mana. Kita gak usah khawatir akan segala hal. We have to don't worry. We walk with Jesus. Gitu, ya. Tuhan bersama kita, ya. Kita punya pengharapan hidup kekal. Tadi saya mau uraikan, ya, ilustrasi fully trust. Ya, setiap orang punya orang tua, ya, punya nenek misalnya, ya. Si nenek ini takut kalau terbang naik pesawat, ya. Anak-anak sama cucunya udah bilang, Oma, pesawat tuh aman sekarang, nggak apa-apa. Lebih bahaya naik bus malam, ya. Nggak, bus malam tuh supirnya kan ugal-ugalan gitu, terus jalannya sempit. Kalau di langit jalanan kan lebar gitu, ya, nggak kelihatan itu. Pokoknya udah sistem lah, ya. Udah nggak apa-apa, fully trust, ya kan? Udah, ya udah, oke, sampai naik pesawat, sampai dia ke Indonesia, sampai nyampe juga kan? Ditanya sama anak cucu satu lagi, Oma udah datang, gimana Oma? Katanya, iya, katanya, aku duduk sampai pantatku aku angkat dikit, aku takut beratku memberatkan pesawat gitu, ya. Jadi dia di perjalanan dia duduknya tuh nggak fully enjoy lah, gitu, nggak fully duduknya, ya namanya berat kita ya duduk lah gitu, ya. Kaki ditahan satu gitu, ya, pantat dinaikin dikit, ya. Nah, itulah masa kalau kita kita mau nyampe ke surga, kita mesti usaha seperti itu gitu kan. Kita harus fully trust, ya. Sekali kan kita dimateraikan oleh Roh Kudus, ya. Itu adalah tanda kita sebagai anak Allah. Ya. Itu penting, ya. We have been saved. Jadi, kalau kita fully trust, kita nggak usah pakai usaha kita sedikit-sedikit kayak tadi dia duduk di pesawat, kakinya diangkat dikit, pantatnya diangkat dikit, duduk nggak boleh nempel terlalu berat, ya. Jadi itulah gambaran, ya. Gambaran bahwa we have to trust Him and obey Him. Kan ada lagunya tuh, trust and obey, ya. Kalau percaya aja Yesus Tuhan, setan juga percaya, ya kan? Tapi apa? Dia obey? Enggak, dia mencemooh gitu. Ya, jadi itulah message yang saya mau sampaikan, bahwa kita dalam masa Advent ini kita diberi kesempatan, ya. Kita mempunyai harapan. Kita punya love, ya. Kita punya joy dan kita punya peace. Karena kita saat ini juga kita punya peace karena kita punya Roh Kudus gitu. Jangan saat ini juga kita gelisah gitu, nanti saat ini gelisah di surga gelisah gimana sih? Ya kan kita udah mesti fully trust, ya. Jadi kita sekali kita menerima Tuhan Yesus, kita fully confidence. Kita bersaksi terus, ya, bahwa Yesus mau sebanyak-banyaknya orang diselamatkan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi saya berterima kasih bahwa pada kesempatan ini kita bisa diingatkan kembali bahwa kabar baik itu sudah kita dengar. Mari kita percaya 100% Yesus adalah juru selamat kita dan hakim agung kita dan Tuhan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui renungan yang singkat ini Tuhan, kiranya kami semua mengerti Tuhan arti pengorbanan Tuhan Yesus, arti darah Yesus yang menutupi dosa-dosa kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengaku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini yang tidak pantas Tuhan, tapi Engkau begitu setia dan mencintai kami Tuhan, sehingga kami mau juga Tuhan untuk dipakai Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan satu persatu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mengakui, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kami Tuhan. Itulah pengakuan kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menerima Tuhan pengakuan kami yang tulus ini Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon hal ini semua. Amin. Terima kasih. Tuhan, kami menyambut untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman